Jelang berakhirnya masa jabatan menjadi presiden, Joko Widodo ternyata memiliki rasa ketakutan tersendiri. Padahal sebelumnya, Jokowi dulu bilang bahwa dirinya adalah pemimpin yang tidak punya beban. Belum lama ini, Jokowi sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap peredaran uang yang semakin kering meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sekitar 5%. Hal ini dia sampaikan menjelang akhir masa jabatan. Jokowi menilai masalah tersebut muncul karena Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan BI menerbitkan terlalu banyak instrumen, yakni Surat Berharga Negara atau SBN, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI, dan Sekuritas Falas Bank Indonesia atau SPBI. Untuk diketahui, data BI menunjukkan posisi M2 pada Desember 2023 tercatat sebesar 8.824,7 triliun rupiah atau tumbuh 3,5% year on year. Angka pertumbuhan ini terpaut jauh dengan kondisi September yang masih menyentuh angka 6% year on year. Satu di antaranya kondisi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK. Pada Desember 2023, DPK hanya tumbuh 3,8% year on year menjadi 8.234,2 triliun rupiah, sedangkan kredit naik 10,38% year on year menjadi 7.044,8 triliun rupiah. Pertumbuhan DPK sebenarnya sudah lebih tinggi dibandingkan November 2023 atau 3,4% dan Oktober 2023 3,43%. Namun bila dilihat dari posisi per Desember atau akhir tahun, maka pertumbuhan tersebut adalah yang terendah sejak 1999 atau dalam 24 tahun terakhir. Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan kondisi likuiditas perbankan pada awal tahun ini menguat. Pertumbuhan DPK naik menjadi 5,98% secara tahunan atau year on year per Januari 2024. Pun berdasarkan catatan BI, rasio alat likuiditas terhadap DPK atau AL atau DPK per Januari 2024 naik menjadi 27,78%. Adapun capaian awal tahun ini meningkat signifikan dibandingkan dengan capaian Desember 2023 di mana DPK hanya naik 3,8% year on year. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi modal kuat mencapai target pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 10% hingga 12% secara tahunan. Selain itu, BI mengungkapkan saat ini sejumlah pelaku usaha perbankan mulai memindahkan dananya dari sejumlah instrumen keuangan seperti surat berharga untuk penyaluran kredit. Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa sektor jasa keuangan juga perlu mencermati kondisi geopolitik dan ekonomi global. Kemudian di Eropa, ekonomi Jerman dan Inggris mengalami kontraksi dan mulai memasuki resesi dengan tingkat inflasi yang cenderung turun. Sementara di China, perekonomian berada di bawah rata-rata historis dengan tekanan di pasar keuangan yang terpantau meningkat. Dari sisi geopolitik, tingginya eskalasi di beberapa kawasan memunculkan resiko instabilitas yang berimbas pada kenaikan harga komoditas ke depan. Dari dalam negeri, kata Mahendra, perekonomian terpantau solid tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2023 yang tumbuh 5,4% secara tahunan atau year on year. Hal ini didorong oleh konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga dan belanja investasi pemerintah terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM. Jangan semuanya rame-rame membeli yang tadi saya sampaikan ke BI maupun ke SBN, meskipun juga boleh-boleh saja. Tapi agar sektor real bisa kelihatan lebih baik dari tahun yang lalu.